Ini baru bangun atau mabok? Hapus channel aja bro. Si paling One Piece. Oke. Kembali lagi di Kaum Lucu 08 bersama gua, admin Kaum Lucu 08 ya, Mr. Joy minggir dulu. Kali ini gue dalam konten ini, dalam video ini gue pengen membahas dan menjelaskan. Jadi di gue tuh ngurus video short dan ada beberapa nakama yang komen di video short gue dan tidak setuju dengan teori yang gue sampaikan atau statement yang gue sampaikan. Kali ini gue pengen ngejelasin. Ini pertama dari Kak Surya Kelabu. Dia komen ini baru bangun atau mabok, hapus channel aja bro. Terus kemudian gue bahasnya agak bercanda ya. Aduh tolong pakai bahasa Indonesia dong bang. Dia ngejawab lagi si paling One Piece. Gue jawab lagi iya gitu. Jadi dan ada juga komen dari Kak Aulia ya. Jadi kontennya tuh 5 musuh yang dikalahkan Seng. Nah, gua tuh di yang kelima gua masukin nama Kaido. Jadi gini, ada yang belum, kalau misalkan ngalahin itu harus luka dulu. Ya, harus luka dulu, harus pokoknya ada bekas luka segala macam. Dan ada yang ngomong bekas luka di badan Kaido itu cuma bekasnya dari Oden dan Zoro gitu. Nah, biasanya gue memasukkan Kaido di urutan kelima itu karena pas Marineford, Angkatan Laut kan sudah tahu semua lah pasti nakama ya. Kaido itu mau ke Marineford, mau ikut perang karena dia cinta perang. Kemudian di-stop oleh Shanks. Pasti kan ada bentrokan. Kalau misalkan untuk masalah luka ya, kalau misalkan saling serang Hausoku Haki, apakah mengakibatkan luka? Kita nonton lagi deh. Kalau misalkan saling serang Haki itu nggak bakal bisa itu luka ya. Mungkin kan Seng itu menemui Kaido untuk berdiskusi supaya tidak ke perang segala macam. Makanya kan berarti Kaido kalah debat atau menyetujui syarat atau persyaratan yang diajukan Seng gitu. Makanya gue masukin Kaido di 5 musuh yang dikalahkan oleh Seng. Kemudian itu sudah terjawab ya. Kemudian di video short selanjutnya yang menjadi debate, yang menjadi terjadinya adanya debat adalah di video gua di 3 wilayah kekuasaan Luffy. Jadi ada yang komen gini, yang bukan dunia baru nggak usah dihitung. Nah terus gua jawab nih, ini yang komennya @rgy_r1an atau rgy_rian ya. Yang bukan dunia baru nggak usah dihitung. Nah gua balas lagi, lah kenapa? Terus dibalas sama akun yang namanya what is he doing? Dia ngebalasnya gini, teritori Yonko itu cuma di dunia baru, di Grand Line. Banyak angkatan laut aktif dan sama sekali nggak ada teritori Yonko di Grand Line. Banyakin literasi deh, mending bukan malah. Lah kenapa? Nah ini bener juga, soalnya dia ngejawab pertanyaan gua lah kenapa. Jadi gini, kalau kalian nonton video itu lagi, gua itu pas nyebutin Alabasta. Jadi gua tuh nyebutin 3 kekuasaan wilayah Yonko Luffy itu. Yang pertama Fishman Island, yang kedua Wano, yang ketiga Alabasta. Sebelum gua nyebutin Alabasta, gua ngomong dulu, ini masih sekedar teori. Memang benar kalau Yonko itu adanya di dunia baru ya. Tapi pengertian dari Yonko itu kaisar lautan, bukan kaisar dunia baru. Maksud gua gitu. Jadi Grand Line juga itu masih lautan di universe One Piece. Jadi kan gue beranggapan kaisar laut ya, tidak hanya di dunia baru bisa menguasai wilayah itu, bisa juga di Grand Line gitu. Walaupun dia tahu Grand Line kan beda dari dunia baru ya, beda juga kekuatannya segala macam. Nah bisanya gue berasumsi atau berteori kalau Alabasta itu akan menjadi wilayah teritori dari Yonko Luffy. Adalah gini, Luffy itu yang pertama Luffy itu ya, kalau dia tidak pernah resmi mencap bahwa wilayah teritorinya itu ini, tapi di Wano dia ngasih Jolly Roger ke Momonosuke ya, karena alasannya Luffy tahu sendiri Momonosuke pokoknya Wano itu masih rentan diserang lah. Jadi suruh Momonosuke itu pasang Jolly Rogernya di Wano, dan itu menandakan kalau misalnya Wano itu area teritori dari Yonko Luffy itu resmi ya dari Luffy. Kalau Fishman Island di Ryugu, kerajaan Ryugu itu kan, itu Luffy sama sekali tidak tahu karena itu keputusan dari Raja Neptune. Tadinya kan wilayah Fishman Island itu teritorinya dari Yonko Big Mom. Setelah Big Mom dan Luffy berselisih karena Luffy menghabiskan permen yang untuk disetor ke Big Mom, jadi berselisih. Kita tahu lah di episode di Fishman Island Arcs gitu. Sorry. Nah kemudian gue masukin Alabasta. Luffy itu meresmikan itu adalah area teritorinya kepada orang-orang yang dia kenal, dan pokoknya dia kenal, pernah ikut
berlayar bareng dengan Luffy, contohnya kayak Momonosuke, atau wilayahnya itu pernah diselamatkan oleh Luffy ya. Wano jelas ya, terus Fishman Island juga jelas. Nah, gue masukin Alabasta karena kondisi sekarang itu sudah menuju ending One Piece menuju ending sekarang, jadi misterinya terbuka. Apalagi akhir-akhir ini kita semua tahu peristiwa atau kejadian di Reverie, kematian Raja Cobra, raja dari kerajaan Alabasta, dan hilangnya putri kerajaan, Putri Vivi, Nefertari di Vivi ya, kita tahu. Nah, yang bikin gue berteori seperti itu, ketika sebuah kerajaan itu tidak ada pemimpinnya atau dunia luar tahu, apalagi udah masuk berita kalau Raja Alabasta meninggal ya, itu akan memicu konflik atau pemberontakan lagi, atau bisa jadi bajak laut akan mengekspansi lagi kerajaan Alabasta, seperti kasusnya Crocodile, salah satu Cibuka yang mengambil alih kerajaan Alabasta gitu. Jadi ini pasti rentan. Luffy itu kan sempat pas setelah dia berlayar meninggalkan Wano, kru Mugiwara itu sempat debate ketika dia membaca koran. Luffy itu sangat bingung kejadian di Reverie, terus Sabo segala macam, dia itu bingung harus kemana dulu, harus nolongin teman yang mana dulu gitu. Luffy itu bingung pada saat itu, dia itu pengen nolong semua semua temannya yang sedang bermasalah gitu. Kemudian Zoro nangahin, kemudian nggak jadi. Nah, Luffy kan kita tahu lah sosoknya Luffy itu sangat friendly ya, sangat bersahabat banget. Ketika ada temennya yang kesusahan, dia pengen bantuin gitu. Tapi Zoro nengahin, kita sudah tahu kira sebaliknya. Pas nonton lagi deh episode pas itu deh. Nah, bisanya gue masukin Alabasta ke 3 wilayah kekuasaan Luffy. Ini bukan masalah di dunia baru atau Grand Line, soalnya pengertian Yonko itu kaisar lautan, 4 kaisar lautan. Kan Grand Line itu masih lautan di universe One Piece. Dia kan Grand Line itu kan masih lautan gitu, lautan di dunia One Piece. Itu maksud gua, kita perlebar cakupan luas arti Yonko deh. Yonko itu bukan berkuasa di, ini teori gue ya, bukan berkuasa di dunia baru aja, bisa juga kan dia mengakuisisi di Grand Line gitu. Apalagi dengan beberapa faktor tadi, Luffy pernah nyelamatin Alabasta, Vivi adalah sahabat dari kru Mugiwara, terus kan ya pokoknya gitu deh, kita tahu sendiri. Makanya gue masukin ke teori. Terserah ini kalian setuju atau enggak, cuma gue mau ngejelasin aja supaya nggak salah paham gitu. Maksud teori gue itu seperti itu gitu ya. Luffy kan pasti nggak mau lah ngelihat Alabasta jatuh lagi setelah diekspansi oleh Crocodile, diselamatin Luffy, masa sekarang jatuh lagi. Dan faktor yang mendukung lagi alasan gue berteori seperti itu adalah gini. Luffy itu sekarang, walaupun Luffy nggak setuju tapi disetujuin oleh kru yang lain, maksudnya Luffy juga setuju tapi bodo amat gitu. Luffy itu mempunyai armada besar yang totalnya itu 5.600 pasukan di Dressrosa itu terbentuknya ya. Nah, sekarang kan kita tahu pekerjaannya Bartolomeo sekarang memperbanyak wilayah atau area kekuasaan dari Yonko Luffy. Nah, kan kita tahu kerjanya Bartolomeo itu seperti itu, sampai dia berani itu, si Bartolomeo itu berani banget ngebakar benderanya Shanks dan mengganti dengan bendera Jolly Roger-nya kru Mugiwara gitu. Nah, kalau misalkan sekarang menuju ending dan di kru Luffy itu banyak orang pintar seperti Robin, Jinbe, Sanji, itu orang-orang pintar yang bisa mengatur kekuatan, pokoknya mengatur skema taktik untuk kru Mugiwara gitu. Luffy bisa kru Mugiwara, khususnya dari keputusan sang kapten, Luffy bisa mengutus salah satu armada besarnya, salah satu kepala divisi armada besarnya gitu, untuk menjaga Alabasta dari serangan-serangan tadi, ekspansi bajak laut luar, setelah kematian setelah kematinya raja dari kerajaan Alabasta, bisa mengutus itu gitu, untuk mencegah ekspansi yang merugikan Alabasta gitu. Mungkin itu saja ya penjelasan gue, ini masih teori gue. Boleh ya kita garis bawahi lah, itu masih sekedar teori gua ya, itu masih sekedar teori gua gitu. Jadi terserah kalian mau setuju atau enggak. Boleh, kalau nggak setuju boleh komen lah di kolom komentar, yang setuju juga boleh komen kalau sama teori kali ini gitu. Maksud gua gitu, ini bukan statement ngasal. Jadi banyak yang beranggapan statement dan teori gue itu ngasal. Bagus juga ada yang komen, jadi gue bisa ngejelasin gitu, gue bisa ngejelasin alasan gue berstatement dan berteori seperti itu. Gue jelasin, gue nggak kayak orang-orang yang asal ngasih statement sama teori, nggak ngasih jawaban, nggak ngasih penjelasannya gitu. Gua kasih penjelasan di video ini. Terima kasih untuk yang sudah komen, yang khususnya ada Kak Aulia nggak tahu Aulia siapa, terus Kak RGY Rian, terus Kak What is he doing, terima kasih sudah memberikan masukan kepada saya, dan Kak Vinarans, dari kacamata udah kelihatan wibunya,
Loh, kok Anda bisa benar sekali? Benar sekali, saya itu ibu. Boleh tonton lagi video. Di video salah saya membahas saya itu ibu. Boleh ditonton. Itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai komen-komen dari kalian para nakama gitu. Teman aslinya gitu, teman sama-sama suka One Piece gitu. Terima kasih. Yang udah nonton sampai habis, terima kasih. Kalian boleh komen dan follow, apalagi subscribe boleh banget. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.